tausiah sekabipun nggih. Nggih. Nggih, oke. Monggo sak sekabipun mbok bilih anggen kula matur kathah lematipun Pak Pangapunten. Terus terang niki suatu hal yang luar biasa nggih ingkang kula apaken nggih. Saged pinanggih nek riyen biasane kula pinanggih namung WA-an, telepon nggih, itu nggih alhamdulillah. Ini yang kedua kali nggih saya pinanggih sama Pak Kanto. Nggih maksud nggih, maksud ya. Nggih. Saderengipun dipun monggo sarangan kita bika wonten badal tarawih menika kanthi wonten sarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaten, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amta bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ma walalah. Puji sarta syukur kita sami-sami panjataken wonten kersa Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya campur ya, Ibu. Saya kalau halus sulit. Kalau halus kadang-kadang saya dari istri saya itu salah gitu ngingetin, kurang halus gitu. Saya sama istri saya halusan istri saya, Pak, bahasanya. Makanya kadang-kadang kalau bahasa ini kita campur aja. Kita yang terhormat Ketua DKM Masjid Ar-Ridha Bapak Yudono dan Bapak Sudia, dan Ketua RW maupun RT, sesepuh masyarakat dan yang disepuhkan masyarakat, jamaah Masjid Ar-Ridha yang saya hormati, saya juga tidak menyangka bisa bertemu kembali, bertatap muka semua jamaah di Masjid Ar-Ridha ini. Bahkan dari Pak Yudono sendiri sudah WA terus sama saya, kapan Pak Kamto mau wantu-wantu datang kedatanganipun ya. Jadinya repot kalau sudah ditunggu itu, saya susah ngaturnya itu. Saya membagi waktu sana, waktu sini, sebenarnya saya jujur. Siang sore tadi saya menjelang berangkat itu badan saya itu kok rasanya nggak enak. Sampai dikrek dulu, dikrek. Kelihatan udah enak. Habis sholat asar kita sama-sama panjat kita berangkat. Alhamdulillah bapak-bapak jamaah Masjid Ar-Ridha, saya bisa bersilaturahim beserta istri dan dua anak saya laki, anak yang bontot saya perempuan Kulma yang saat ini menimpa pendidikan di pondok pesantren. Mudah-mudahan anaknya lebih pintar, bapaknya kurang. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Ridha, saya juga nggak menyangka bisa bertemu dan tatap muka sekaligus bisa diterima desain kami untuk pembangunan Ar-Ridha. Ini sesuai semua. Alhamdulillah. Itulah berkat doa semua jamaah bisa terwujud seperti ini. Kita cerita Bapak, Ibu, waktu saya di Arab Saudi, ada seorang putri pengusaha matur sama bapaknya, ya ayah,
buatkan saya istana di surga. Berita itu langsung saya dengar sendiri langsung di Arab Saudi itu. Ayahnya langsung mengabulkan permintaan si putri itu. Bahkan, ya ayah, saya siap mengontrak dengan calon suami saya. Harta yang ayah mau kasihkan ke saya, silahkan buatkan saya masjid sebagus mungkin. Betul, ayahnya mengabulkan permintaan si putrinya. Apa yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu? Dengan berita dibangunnya masjid itu, sampailah ke Raja Arab Saudi. Bahkan dalam pemakaian masjid itu beliau menyempatkan hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang terjadi? Begitu ikhlasnya seorang putri membangun istana, yaitu masjid dan istana nanti di surga, raja langsung memberi hadiah 3 kali lipat dengan nilai pembangunan itu. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Quran Al-Baqarah ayat 245. Nanti dibuka, yang artinya begini. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman apa? Yaitu pinjaman rezeki untuk jalan lillah karena Allah. Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Buka nanti Al-Baqarah 245. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mewakafkan, telah memberi sebagian rezekinya untuk pembangunan masjid ini, tanpa disangka Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Rezekinya itu bukan berarti rezeki itu nilai finansial uang banyak, sekepok 2 kepok. Bukan, bapak-bapak. Rezeki itu sehat, anak yang soleh, sehat, itu rezeki. Suatu ketika dapat menyelesaikan suatu permasalahan apapun, itu juga rezeki. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu, masih ada beberapa hari lagi Ramadan. Kesempatan bapak-bapak, ibu-ibu untuk memanfaatkan wakaf. Kotak tadi jalan kan? Kotak tadi ada yang jalan kan? Logikanya, kotak itu adalah saksi nanti di akhirat. Bapak tadi yang biasanya ngerokok, dino iki aku orang rokok, kotak nggone sedekah wae nang kotak masjid. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau yang rokok, saya nggak ngerokok. Kalau mau membelikan rokok, ya nggak tak minum. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ketemu DKM Pak Sudia sama Pak Yudono itu 2 kali ini ya, Pak Sud ya, 2 kali ini. Yang pertama di bulan, ibu saya lupa istri bulan apa itu, di Jogja waktu di pernikahan putri Mbak Yu itu di Jogja, di Sleman ya itu. Mohon maaf Bapak, bukannya sombong, pas bebarengan dalam bangun masjid ini kami juga membangun masjid di Purworejo.
hampir bareng. Tapi lebih dulu Purworejo. Purworejo itu dari masih saudara kakak itu membahkan tanah. Situ dibuatlah masjid. Saya yang juga yang merencanakan begini. Alhamdulillah Bapak-bapak, lebih dulu di Masjid Ar-Ridha ini. Progres, kalau dilihat dari progresnya itu lebih dulu di sini. Saat pemakaian pun belum selesai juga sudah dipakai. Bapak-bapak, masih banyak kesempatan, masih ini untuk arsitekturnya ini yang justru masih banyak memakan biaya yang banyak ini. Pak Pak Sudia ya, sama Pak Yudono ini masih untuk arsitekturnya harus banyak. Alhamdulillah ini di atas juga sudah kelihatan bagus, plafon dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sengaja saya ajak istri dan anak-anak saya itu biar tahu seperti apa perjalanan hidup ayah ibunya. Hari Senin yang lalu seharian istri saya itu nungguin saya sama istri saya dan anak saya di Pakuan dan nungguin sehari. Oleh karenanya sengaja nanti saya estafet. Habis ini saya nanti ke Purworejo lihat nanti seperti apa pembangunan ini. Oleh karenanya Bapak-bapak, inilah berkat jamaah dari Ar-Ridha dan berkat doa dari Bapak-bapak semuanya. Ada 5 kemudahan. Apa kelima kemudahan itu? Seorang hamba kula panjenengan sami yang diterima taubatnya ada 5 kemudahan. Biasanya mengiringin kemudahan itu. Kemudahan yang pertama apa? Merasa tenang dalam beribadah. Merasa senang dalam berpuasa. Merasa tenang, senang dalam menjalankan zikir. Merasa senang itu kemudahan-kemudahan seperti itu. Kalau seorang hamba diterima taubatnya ada 5 kemudahan. Biasanya yang mengiringi 5 kemudahan itu. Yang kedua apa? Dimudahkan untuk ibadah-ibadah sunnah. Contoh yang ringan, ba'diyah dan qobliyah. Ba'diyah, qobliyah, monggo Bapak-bapak untuk bulan Ramadan ini sebentar lagi kita meninggalkan kita. Kalau bisa dengan rentetan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan bulan puasa, biasakan baca Al-Quran biasa. Terus one day one juz. Ada yang di Ar-Ridha one day one juz. 1 hari sak juz. Satu hari satu. Ramadan. Dasmudi Pak Sudia. Siap. 1 hari 1 juz. Kalau nggak bisa 3 lembar. 3 lembar. Berat Pak. Engko sing ngarepno sawah piye? Babat parinya engko selak. Terus ini tandur. 1 lembar. 1 ain. Biasakan. Ini Bapak-bapak, biasakan sebelum mata kita itu melihat sinarnya dunia, biasakan setelah subuh itu baca Al-Quran. Habis maghrib begitu juga, habis maghrib. Pak kalau mboten saged pripun Pak? Al-Fatihah ping 3 pahalane padha. Ya. Apa kemudian selanjutnya yang ketiga? Kita akan dipertemukan teman-teman yang soleh, relasi-relasi yang soleh,
teman-teman bisnis yang soleh. Itu kemudahan apabila tobat kita diterima. Yang keempat, kemudahan yang akan mengiringi taubat kita. Yang keempat, ikhlas menerima nasihat. Nasihat itu bukan dari tausiah setiap ini, nasihat dari suami, nasihat dari istri. Anak kadang-kalanya menasihatin orang tua, mungkin orang tua karena salah, tidak apa-apa, gengsi jangan. Oleh karenanya kemudahan-kemudahan menerima nasihat itu akan mengiringi taubat-taubat kita. Yang kelima apa bapak-bapak, ibu-ibu? Kita mudah meneteskan air mata dari dua mata kita. Kenapa? Bukan karena cengeng bapak-bapak, ibu-ibu. Itu adalah rasa takjub. Itulah rasa nikmat kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar seperti ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah. Dan adakanlah di segulungan umat, dan adakan di segulungan lingkungan aridho yang senantiasa mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Mereka itulah yang termasuk golongan orang-orang yang akan berbahagia di mana? Insya Allah di akhirat. Allahumma amin. Ya. Itulah bapak-bapak, dengan adanya kegiatan rutinitas puasa Ramadan, yuk kita tetapkan, yuk kita sama-sama jamaah, anten jamaahnya pun Pak Yudonya, Pak Sud ya, jamaah wajib ini yuk. Bapak-bapak, saya pesan, kalau datang langsung masjid, segeralah sholat tahiyatul masjid, segeralah mengambil sop yang paling pertama. Itu pahalanya Masya Allah sekali. Kalau itu gampang. Saya praktekkan, coba seperti apa. Ayo kita di sop pertama. Kadang-kalanya kita dulu sop pertama, monggo silakan, monggo. Justru yang nggak tahu Pak, itu segeralah mencari sop yang paling pertama. Sop paling pertama. Apa itu pahalanya? Seperti apa? Insya Allah tak lanjutkan pertemuan yang akan datang. Nanti kapan? Mudah-mudahan saya bisa silaturahim lagi, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Saya kira sudah banyak panjang lebar yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat, dan bapak-bapak dan jamaah semua paling tidak itu seorang hatinya itu disi Pak Kamto ya. Wonge tarani cilik to. Iya. Ya. Pak Kamto ya seperti ini, sudah sepuh. Ya, sudah sepuh. Saya dari Gunung Kidul, Pak. Saya dari Gunung Kidul sana. Saya tadi di Mangunan, lewat Mangunan. Tapi pas saya masuk di sini, itu saya keblasuk-blasuk di Tirto itu. Saya keblasuk. Saya ingat istri saya di SMP 2 atau 3 itu ayah. Coba, ya udah saya minta Sherlock sama Pak Yudono, akhirnya nyampe, alhamdulillah. Kalau nggak nyampe, nggak tahu, balik lagi Gunung Kidul, bapak-bapak. Bapak-bapak, saya kira cukup yang saya sampaikan. Yang intinya saya juga takjub akan pembangunan masjid ini. Kalau kita runut perjalanan ini, Pak Sudia sama Pak Yudono itu
Wah, terus pundi Pak Kamto? Modanane yang 20 Kamto namung 70 juta ya. 75 atau 70 waktu itu. 75 juta. Pas waktu di Sleman Pak Yudono, Pak Sudia, bismillah kemawon, pasti ada jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa saling kontribusi semua masing-masing. Yang dari teman, akhirnya bisa terwujud seperti ini. Rasa takjub. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amal baik bapak-bapak, ibu-ibu tercatat nanti untuk meringankan siksaan kita di akhirat. Amin. Saya sedikit pesen. Purun boten? Saya kalau terlalu serius, kadang-kadang saya memang orang serius Pak, tapi kadang-kadang kita selingin begini Pak. Kadang-kadang istri saya itu, ayah itu kalau udah di depan laptop, lupa istri, lupa anak, lupa cucu. Ya maklum Pak. Udah sendiri? Alhamdulillah saya udah punya cucu Pak. 6 bulan ini saya udah punya cucu. Ya. Ada doa yang ringan diucapkan tapi berat timbangannya untuk di akhirat nanti. Mau nggak kita sampaikan? Ya, itu bapak-bapak ibu udah hafal, tapi kemungkinan nggak, ini angin saya masih kelihatan angin. Doanya begini, itu sebenarnya wirid. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalimat yang mudah di lidah kita, tapi timbangannya untuk akhirat itu berat sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai doa itu. Allah itu langsung loh. Bahkan pernah saya buka-buka buku juga. Nanti di akhirat itu kita tidak tahu pahala kita itu seperti gunung. Tanya, ya Allah, pahala dari mana ini? Makanya bapak-bapak di sini kadang-kadang ada wirid, monggo silakan. Hampir sama di sini Muhammadiyah, nggak apa-apa silakan. Saya ngimamin untuk NU pernah, saya ngimamin untuk Muhammadiyah pernah. Saya tadi untuk yang ada doa, ya doa itu yang saya panjatkan untuk jamaah ridho. Mungkin dari pas saat tarawih selesai, mungkin nggak ada doa biasanya. Mohon maaf, saya tetap saya laksanakan itu. Mohon ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu ya. Doa itu udah hafal belum? Yuk bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Piyambak enggak? Terus ya. Sepindah meleh. Ketemu Kamto berarti kelingan doa kuwi. Apunten bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Kita doa itu berat Pak, pahalanya itu berat sekali timbangannya itu kalau ditimbang. Oleh karenanya banyak hal yang saya sampaikan apabila tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu semua jamaah Masjid Ar-Ridho, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada tutur kata, saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton yang menyampaikan pertanyaannya yang bermanfaat
bulan. Selanjutnya mungkin kita tutup pada kesempatan hari dan mudah-mudahan insya Allah kalau lebaran nanti masih berada di Jogja, Asun, jauh itu. Insya Allah. Insya Allah ketika menghendaki ini. Sebetulnya ngaten, yang sudah kita akhiri kan luasan alhamdulillah. Teman-teman, saya cuma panitia lan takmir, mangke wonten nama-nama Pak. Pada nanten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.